gitu. Oke teman-teman, selamat malam semuanya ya. Ini hari ini kita lagi live di Telegram TTB teman-teman ya di tanggal 9 April hari Rabu jam 9.20 teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya live-nya udah dimulai dari sekitar 1,5 jam yang lalu teman-teman ya, 1,5 jam yang lalu, dan kami banyak banget membahas hal-hal penting ya gitu ya teman-teman ya. Hal-hal penting yang gue tidak record gitu ya, karena ya ini untuk appreciate teman-teman yang join lebih duluan gitu ya. Teman-teman yang join lebih duluan itu kan biasanya yang niat teman-teman ya. Jadi di banyak pelajaran lah hari ini, dan salah satu yang kita bahas adalah potensi ETH malam ini ataupun hari ini untuk mengalami kenaikan sampai ke 1560 1560-an ya. Dan ya itu potensi ya teman-teman ya, bukan, sekali lagi, bukan analisa yang pasti akan terjadi gitu ya, hanya potensi bahwa ETH itu bisa break daripada inverted head and shoulder serta bisa recover sampai ke 1560 sebelum FOMC teman-teman ya. FOMC itu nanti malam jam 1 subuh teman-teman ya. So itu dulu teman-teman ya, gambaran dulu sedikit gitu ya kenapa mulainya jam 21.20. Dan buat teman-teman yang mungkin ya kalau belum tahu bahwa TTB itu sering mengadakan live seperti ini, dan bahkan sekarang satu minggu kita bisa 2 kali teman-teman ya. Satu minggu bisa 2 kali. Buat teman-teman yang nontonnya dari YouTube gitu ya, teman-teman bisa join lewat link yang ada di deskripsi untuk Telegram TTB. Teman-teman bisa silakan join secara free gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin dari Telegram gitu ya, yang mungkin ketinggalan daripada video-video lama yang pernah kita buat gitu ya, yang pernah kita live juga, recordingnya beberapa itu kita masukin juga ke YouTube ya, YouTube-nya @tradingtanpabaper ataupun Vincent Chandra. Ini teman-teman silakan bisa bantu subscribe juga dan share kalau teman-teman punya teman-teman lainnya gitu ya, teman-teman lainnya yang berkecimpung di market crypto. Nah, hari ini tema kita adalah altcoin series teman-teman ya. Jadi altcoin series yang sekalian bahas market. Nah, bahas marketnya tadi sudah disampaikan gitu ya, no record, dan sekarang kita akan bahas tentang altcoin series. Nah, kemarin gue udah kasih satu gambaran lah ya buat teman-teman ya. Jadi kita percepat aja kan nih, altcoin series kita harusnya yang keberapa ini kita ya? Kemarin altcoin series kita tuh harusnya satu, mana ya, satu Kava, dua AVL, tiga Sui. Nah, ini berarti adalah altcoin series yang keempat, teman-teman ya. Nah, altcoin yang series keempat ini gue kemarin sudah kasih sedikit gambaran ke teman-teman bahwa yang gue akan bawakan adalah Bitcoin ekosistem ya. Nah, ini salah satu sektor yang gue perhatikan gitu ya. Gue perhatikan jika awal market bullish terjadi ataupun market bull run itu mulai running lagi gitu teman-teman ya. Nah, kalau market bull run-nya udah mulai running lagi, salah satu yang gue perhatikan adalah Bitcoin ekosistem. Nah, kenapa Bitcoin ekosistem gitu ya? Nah, first of all, gue kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa crypto coin kategoris ataupun Bitcoin ekosistem ini, kategori Bitcoin ekosistem itu sebenarnya menurut gue tidak lengkap, teman-teman ya. Menurut gue tidak lengkap. Nah, jujur kalau teman-teman buka misalnya yang ada di Dropstep, teman-teman buka yang ada di CoinMarketCap, teman-teman buka yang ada di CoinGecko, teman-teman buka yang ada di CryptoSlate gitu ya, semuanya tuh berbeda-beda teman-teman, semuanya tuh posisinya berbeda-beda, listnya seperti apa. Tapi ada beberapa koin-koin yang tidak masuk teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin koin-koin di sini kan, misalnya kita lihat secara volume ya, yang paling yang kelihatan adalah Bitcoin, ORDI gitu ya, Stacks ya, STX gitu ya, Bitcoin SV gitu ya, SATS gitu ya, ada juga BB, Merlin Chain gitu ya. Di bawah sini ada Alex gitu ya, ada juga Truck dan lain sebagainya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita nanti pergi ke CoinMarketCap itu ada yang lain lagi teman-teman, ada Bitcoin ekosistem yang lain gitu ya. Nah, salah satu Bitcoin ekosistem yang gue lagi perhatikan adalah koin bernama Core teman-teman ya. Jadi gue yakin harusnya teman-teman beberapa di sini udah ada yang tahu ya, kalau udah lama di market crypto gitu ya, koin yang gue mau bahas itu hari ini adalah Core ya. Nah, Core ini gue sampaikan ya, kenapa sih dia tuh adalah Bitcoin ekosistem juga gitu ya, walaupun dia tidak secara langsung datang dari Bitcoin network gitu ya. Nah, jadi kalau kita buka di, kita buka di CoinMarketCap aja ya, kita buka di CoinMarketCap. Nah, Core, teman ya, bentar ya, Core. Nah, Core itu salah satu yang market cap-nya lumayan besar, teman-teman, yaitu di 487 juta dolar ya. Dan ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat berdasarkan, kalau di sini tidak kelihatan juga ya. Nah, tapi kalau kita buka website-nya aja, teman-teman ya, sesimpel kalian buka website di untuk Core ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, bahwa depan aja dia udah langsung tulis stake Bitcoin and explore Bitcoin DeFi. Jadi sebenarnya Bitcoin ekosistem ini tidak lengkap nih teman-teman ya. Tidak ada beberapa koin yang tidak listing di sini, dan bahkan gue bisa ngomong juga ada dulu satu koin juga yang udah cukup lama gue perhatikan waktu itu, namanya Pros kalau nggak salah ya, Prosper. Prosper ini juga sebenarnya adalah Bitcoin ekosistem, tapi tidak masuk teman-teman, tidak masuk ke dalam list yang ada di sini nih. Kalau kalian lihat, cari Pros nggak ada nih. Nah,
prosper, begitu kalian buka Bitcoin mining accessible to all juga. Ya, stack first and starting mining BTC today. Jadi ini sebenarnya Bitcoin ekosistem. Nah, jadi sebenarnya Bitcoin ekosistem ini kategorinya masih cukup berantakan, teman-teman ya, masih cukup berantakan dan kalian harus sering-sering ngikutin market ataupun mengerti tentang fundamental baru kalian bisa melihat ada koin yang bernama core seperti ini. Ya, nah jadi kalau untuk gambaran core-nya itu kenapa gue bisa dapat ya, kalian pikirkan sendiri kenapa gue bisa dapat gitu. Karena ya pastinya gue sering mengikuti fundamental-fundamental yang ada di kripto. Nah, Core sendiri ini adalah koin yang uh, tergolong baru sebenarnya, teman-teman ya, tergolong baru. Ini belum listing di Binance ya, dia baru baru beberapa yang listing itu seperti Bybit, Coinbase, OKX, dan BitGet. Jadi salah satu yang paling besar yaitu adalah si Binance dan kedua kalau dari Korea adalah Upbit itu belum listing untuk core teman-teman ya core. Jadi sebenarnya core ini jarang lah ya, jarang dibahas oleh banyak orang. Walaupun ada juga yang bahas di Twitter sana ya teman-teman ya. Nah jadi core ini apa sih yang membuat gue menjadi salah satu cukup menarik gitu ya. Nah, kita bicara dulu ya, bicara kenapa menarik. Tentunya pertama karena adanya technical analisisnya, teman-teman ya. Pergerakan dari TA-nya gue cukup suka gitu ya, walau waktu itu sempat dia listing pertama kali ada di Februari 2023, lalu dia dump gitu ya, dump lama banget, sideways, dan akhirnya dia sempat naik yang gila-gilaan, teman-teman ya. Dan sampai sekarang, nah sekarang dia udah balik lagi ke area supportnya nih, ya ke area support ataupun area sebelum dia terjadi yang namanya kenaikan gitu ya. Nah, jadi di kala di sini itu ada pergerakan yang cukup menarik nih, cukup menarik daripada si core dia di weekly candlesticks itu membentuk yang namanya bullish engulfing. Nah, berdasarkan daily juga kemarin ya kalau kita lihat si Bitcoin ini cukup menariknya adalah Bitcoin itu mengalami bearish engulfing gitu ya. Sedangkan kalau kita buka core tadi, kalau kita pergi ke core, nah core-nya sendiri sorry, di KX ya tadi ya. Sorry, gue lagi buka di mana tadi? Perpetualnya ya, sorry. Gua biar cepat kita buka di perpetual. Oh, kita pindahin ke atas dulu biar cepat ya. Bentar ya, kita pindahin ke atas dulu. Bentar. Ini namanya live tanpa persiapan seperti ini, teman-teman ya. Jadi live-nya sesuai apa yang mau diomong aja. Nah, core kalau di sini kalau kita lihat ya, kemarin Bitcoin engulfing bearish ya, tapi core malah naik 22%. Sorry, 14%. Awalnya tuh sampai 22%, tapi closingnya di 14,5%. Nah, itu salah satu kenapa gue bisa menemukan core itu salah satu yang menarik. Dan ini volumenya terjadi dua kali, teman-teman ya. Sempat sekali ada bullish di sini, lalu juga ini bullish kedua kalinya. Nah, kalau kita lihat bullish sebelum terjadinya kenaikan ini, dia mengambil satu likuiditas yang cukup penting gitu ya. Orang-orang kira di sini adalah bottoming, dan akhirnya diambil dulu ke bawah, baru diangkat lagi ke atas. Nah, ini core salah satu yang gue lagi perhatikan juga, dan kenapa juga gue bisa menemukan Bitcoin ekosistem seperti ini. Karena waktu gue lihat Bitcoin-nya lagi turun, nah gue melihat juga ada beberapa koin-koin di Bitcoin ekosistem itu mengalami kenaikan. Salah satu yang gue perhatikan itu kemarin adalah Merlin Chain gitu ya teman-teman ya. Adalah Merlin Chain itu adalah layer 2 daripada si Bitcoin. Nah itu gue melihat di kala Bitcoin lagi turun dalam gitu ya, Merlin Chain ini tidak mengalami lower low. Yang ketiga jujur li gue juga melihat daripada si Alex gitu ya. Nah Alex ini sesimpel kalau gue lihatnya tuh adalah kemarin itu sempat juga terjadi kenaikan ya waktu market lagi tidak kemana-mana, dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi gitu ya. Itu sempat di TTB ada yang tanya lah gitu ya, ceritanya ada yang tanya kita, Alex gimana kok gitu ya. Nah gue ternyata oh anjay menarik juga ya gitu ya. Nah ternyata si Alex ini saat ini tuh juga berada di fair value gap-nya nih. Nah, ini salah satu juga Bitcoin ekosistem. Jadi gue lihat tuh ada satu kesatuan gitu ya, ada 3 koin gitu ya, 3 koin sekaligus itu di Bitcoin ekosistem yang pergerakannya tergolong cukup menarik nih di saat Bitcoin lagi koreksi. Ya, nah, tapi di antara semua yang tadi gue lihat, gue paling melihat salah satu yang paling liquid dan paling menarik itu adalah si core ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi sesimpel itu ya, teman-teman bisa lihat juga di sini bahwa dia lagi konsolidasi di area weekly-nya gitu ya, konsolidasi di area weekly-nya. Nah, ini kalau bisa breakout dalam minggu ini ataupun minggu depan gitu ya, kita mungkin bisa melihat minimal untuk si core sendiri bisa naik sampai ke tendensinya sampai ke sekitaran 0,7 teman-teman ya. Jadi kalau dari harga sekarang itu sebenarnya core ada potensi untuk kenaikan sampai 50%. Ya berdasarkan teknikal asal-asalan dulu teman-teman ya, teknikal asal-asalan dulu. Nah, baru kita sekarang bahas soal fundamentalnya nih. Kenapa kira-kira core ini bisa naik nih walaupun udah mengalami penurunan yang cukup dalam? Pertama tentu ya Bitcoin gitu ya teman-teman ya. Tentunya adalah Bitcoin yang sudah murah ya. Murce ya teman-teman ya kalau bahasa 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 apanya? Bahasa mama-mamanya gitu ya, murce teman-teman ya. Ini sangat-sangat murce, dia lagi di bawah di area 77.000 dan saat ini walaupun tekanan seller itu meningkat gitu ya, tekanan seller itu meningkat
Namun kita bisa lihat candlenya sebenarnya lambat-lambat nih dibandingkan sama koin-koin lain gitu ya, sama koin bukan koin-koin lain, aset-aset lain ya, walau seperti DJI, seperti saham-saham gitu ya, indeks-indeks itu semua lagi pada turun gitu ya. Tapi si Bitcoin itu sangat-sangat resilient lah bahasanya gitu ya. Nah, ini kan pertanda bahwa tanda bayar-bayar itu belum tandanya bahwa seller itu sudah mulai melemah, dan itu juga kita sudah bahas ya kemarin teman-teman di TTB, di live terakhir tentang koreksi besar terjadi. Nah, di sana juga gue kasih tahu ke teman-teman pandangan gue terhadap pergerakan indeks seperti apa. Itu masih relevan teman-teman, untuk Bitcoin juga masih ya. Nah, itu alasan pertama daripada kenapa gue suka core. Lalu yang kedua tentunya adalah core ini adalah layer one teman-teman. Yang teman-teman harus tahu gitu ya, core ini adalah sebuah blockchain juga, blockchain yang fokusnya tadi kalau kita buka di websitenya, jadi gue nggak akan bahas secara full ya, karena kalau gue bahas secara full berarti ini jadi crypto research teman-teman ya, berarti kita harus bikin crypto research 8 tuh, kalau teman-teman ya sering ngikutin CR ya. Nah, gue tidak akan ngomong soal gimana dia punya secara lengkap gitu ya, tapi kita bisa lihat intinya adalah Bitcoin di sini itu bisa menjadi jadi tempat untuk menjadi DeFi-nya teman-teman ya. Jadi dia meleverage ya, bahasanya meleverage kegunaan daripada si Bitcoin ya. Nah, Uh, jadi kalau kita lihat dia adalah DeFi, pastinya kita bisa buka di DeFi lama untuk dia punya statistiknya ya, seperti biasa teman-teman. Nah, kalau kita lihat di DeFi lama, gue cukup menarik ya teman-teman ya, apa yang terjadi selama masa core itu pernah listing. Jadi kalau kita lihat di core waktu listing di 2023, dia itu exactly tidak ada orang yang mau masuk di sini. Jadi kalau kita lihat dia di 10 juta US dollar gitu ya. Bertahan aja di 10 juta, bahkan pernah sampai di bawah 10 juta, dan akhirnya ketika kalau kita buka market cap-nya core gitu ya. Bukan market cap, kita harus lihat berdasarkan price. Nah, ketika core itu mengalami kenaikan gitu ya. Tiba-tiba naiknya kenceng banget ke 1, lalu mulai turun ke bawah gitu ya, turun ke bawah. Ini yang cat warna kuning ya teman-teman ya, cat warna kuning. Nah, tiba-tiba di sini waktu sideways, core itu diinjek TVL gede-gedean teman-teman. Dari yang 10 juta ya, 10 juta, under 10 juta US dollar itu naik sampai ke 1 miliar US dollar atau 1 billion US dollar. Di sanalah waktu itu core juga mengalami pump yang lumayan teman-teman. Pump yang lumayan waktu itu merespon daripada kenaikan TVL dia gitu ya, which is gue tidak tahu juga ada apa di situ gitu ya, mungkin ada airdrop atau lain sebagainya, tapi di sana gue bisa melihat bahwa core itu mengalami kenaikan juga ya. Nah, jadi di kala itu maka mengalami penurunan lagi, lower low lagi nih teman-teman ya, lower low lagi, balik lagi ke harga awal teman-teman, balik lagi ke harga awal di saat si core itu tidak laku, bahasanya tidak laku ya. Nah, begitu dia tidak laku di sini, begitu dia balik ke harga yang tidak laku, ternyata kalau kita lihat TVL-nya masih cukup bagus, teman-teman. Ya, bagusnya kenapa? Dari 1 billion, walaupun penurunannya 50%, tapi ini tidak balik lagi ke 10 juta US dollar. Artinya, menurut gua pribadi, teman-teman ya, secara gampang-gampang aja logika gitu ya, kemungkinan orang-orang itu masih ada di sini. Yang injek TVL-nya itu masih kemungkinan ada di sini. At least setengah daripada yang dia pernah masukkan gitu ya. Nah, jadi dari situlah gue melihat core itu salah satu yang cukup menarik ya. Dan ketika kalau kalian turun ke bawah ya, kalian bisa lihat sendiri, nanti kalian bisa lihat ya, ini mulai terjadi kenaikan-kenaikan yang lumayan drastis nih gitu ya. Contoh seperti Colen Protocol ya. Nah, ini 1 bulan terakhir dia mengalami kenaikan TVL plus 48%. Ya, nah ini salah satu lending yang ada di core blockchain ya, core blockchain. Nah, ini ya mungkin salah satu yang mendorong TVL-nya itu bisa tetap stay strong di sini gitu ya. Nah, itu salah satu yang gue cukup suka. Nah, project-project lainnya sih gue tidak lihat lah teman-teman ya, tapi at least itu yang menurut gue pribadi ada potensi daripada si core sendiri untuk market cap-nya ataupun pergerakan harganya bisa atraktif kembali. Apalagi kalau Bitcoin-nya mulai performing well lagi, teman-teman. Ya, nah seperti itu teman-teman untuk daripada core secara singkat gitu ya, fundamental yang gue suka ya. Nah, baru kita bahas secara teknikal gitu ya. Nah, berdasarkan teknikal tadi seperti yang gue ngomong, ini sekarang dia lagi konsolidasi gitu ya. Nah, di pergerakan konsolidasi di bawah sini menurut gue ada pergerakan akumulasi yang sangat cukup jelas gitu ya, kalau kita lihat berdasarkan teori daripada smart money concept ataupun ICT ya, di mana smart money concept atau ICT itu adalah salah satu teori yang gue percaya, bahwa di sana ada yang namanya pergerakan big money ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini pergerakannya cukup menarik ya. Waktu dia mengalami kenaikan, dia turun dulu sekali, langsung dikencengin ke atas teman-teman ya. Jadi otomatis ini kalau kita lihat semua itu pasti terjadi yang namanya change of character ya. Nah,
Waktu dia change of character, teman-teman, mengalami kenaikan di sini, dia liquid, dia habiskan likuiditas yang ada di sini, which is ini mungkin ada seller-seller yang cukup kuat gitu ya, teman-teman ya, karena ada yang distribusi di sini gitu ya. Nah, sekarang dia balik lagi koreksi, teman-teman ya. Nah, di koreksi ini kita bisa melihat bahwa sebelum dia naik dengan kencang, nah dia meninggalkan satu fair value gap yang ada di sini, yaitu di sekitar 0,44. Nah, ini salah satu area yang cukup menarik atau bisa menjadi pertahanan core untuk saat ini. Yang mana kalau kita tarik ke kiri, itu merupakan area yang sebelumnya juga merupakan area yang cukup penting. Ya, nah, so seperti itu aja sebenarnya untuk core pribadi ya, teman-teman ya. Nah, pada dasarnya gue bisa melihat gitu ya, mungkin minggu ini belum tentu dia bisa breakout dengan signifikan, mungkin dia masih tetap akan ada di range gitu ya. Tapi di minggu depan jika benar Bitcoin juga mengalami kenaikan, which is juga di CR7, CR6, CPC1, gue juga terakhir sih di CPC1 teman-teman ya. Di event CPC1 itu ada satu tanggal yang gue kasih tahu ke teman-teman itu berpotensi untuk membuat Bitcoin itu bisa breakout ya. Nah, itu mungkin salah satunya adalah yang bisa mendorong core untuk breakout dan bisa mencapai ke 0,7 ya. So seperti itu teman-teman ya, tidak panjang. Nah, ini teman-teman tinggal dibikin sendiri plannya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman lebih sukanya buy-nya ketika lebih bawah lagi ya silakan gitu ya. Ataupun teman-teman ya bisa ambil secara Fibonacci gitu ya, secara Fibonacci. Nah, teman-teman bisa ngambil juga di 0,618 untuk jadi patokan support-support terdekatnya daripada si core ya. So seperti itu teman-teman untuk pandangan gue terhadap core ya. Nah, itu aja yang gue mau bawakan untuk masalah altcoin series hari ini teman-teman ya. Semoga cukup bermanfaat. Nah, sekarang kita akan seperti biasa ya teman-teman ya, tiga altcoin, satu altcoin gue bawakan ke teman-teman gitu ya sebagai judul utama, yaitu adalah core. Tiga altcoins gue akan ambil berdasarkan request dari teman-teman yang tadi join dan juga request di sini ya. Jadi ada beberapa yang tanya gitu ya. Kita lihat dari paling atas PP. Nah, ini kayaknya PP kita belum pernah bahas ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas PP ya. PP teman-teman ya. PP ini salah satu koin yang gue juga udah pernah sampaikan juga ya bahwa kedepannya harusnya tidak menarik. Oke, nah PP sendiri gue udah pernah gambar ternyata teman-teman ya. Gue udah pernah gambar bahwa gue melihat si PP ini udah mengalami yang namanya change of character yang cukup penting. Trennya udah patah teman-teman ya. Trennya udah patah. Nah, berdasarkan pergerakan ini harusnya kalaupun PP mau naik gitu ya, PP naik itu maksimum sampai ke sekitaran 0,0001 gitu ya. Ini secara long term ya teman-teman ya, secara long term untuk dia mengalami penurunan kembali ke area previous opening apa ya? Opening price-nya teman-teman ya, opening price-nya. Nah, ini berdasarkan perspektif untuk long term-nya PP ya. Ini tidak ada perubahan yang cukup banyak ya. Pada dasarnya ini adalah valid CH-CH naik ke atas sana dan juga penurunan. Nah, kalau berdasarkan weekly dia juga masih konsolidasi ya, konsolidasi di weekly sideways-nya, weekly inside bar-nya. Dan saat ini berada di support yang ada di bawah. Jadi menurut gua pribadi ini cukup menarik untuk kita perhatikan ya, selama ada konfirmasi. Nah, di bagian bawah sini kita bisa melihat ini masih belum ada apa-apa, teman-teman ya, sempat terjadi yang namanya inside bar di sini. Nah, cuma belum ada pergerakan yang cukup signifikan, tapi di bawah sini itu adalah area yang menurut gua tidak wise untuk kita melakukan short ataupun sell. Nah, di bagian sini di 4 hour gue juga bisa melihat ini belum ada apa-apa teman-teman ya. Gue akan lebih prefer jika dia mengalami yang namanya change of character di dalam time frame 4 jam gitu ya. Dan di 1 hour gue tidak melihat area ini area menarik ya. Karena bisa jadi ini masih menjadi tipuan gitu ya. Tipuan sementara bisa jadi ini hanya likuiditas, pengambilan likuiditas. Jadi in my point of view untuk PP sendiri ya gue prefer untuk wait and see. Mungkin akan naik seperti ini baru melanjutkan kenaikannya ya. Mungkin itu untuk PP ya, mungkin PP seperti itu, tidak terlalu menarik untuk overall ya. Untuk long term pribadi in my point of view ya, namanya meme coins ya, meme coins itu sudah habis masanya. Kalau teman-teman masih percaya meme coin super cycle, ya sudahlah ya. Gua tidak bisa berkata apa-apa ya, silakan tanya influencer yang ngomong meme super cycle ya. Mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf gitu banget ya. Jadi kalau ada yang ngomong meme super cycle, kalian boleh tanya ke influencer kalian. Dot sama Atom. Kita akan pilih satu aja gitu ya. Jujur ini keduanya gue tidak ikutin teman-teman ya. Jujur ini keduanya tidak gue ikutin. Jadi secara fundamental gue tidak bisa memberikan pandangan ya. Dot atau Atom. Tapi kita akan coba bahas Atom ya. Karena gue cukup suka daripada apa yang ditinggalkan oleh Atom ya. Jadi kalau kalian bisa cari ya, gue tahu ya teman-teman ya, Atom itu sangat terpakai sama yang namanya Cosmos SDK-nya. SDK ini gue lupa kepanjangan dari apa, tapi Cosmos SDK ini dipakai oleh beberapa project-project kripto
ya, dipakai oleh beberapa proyek-proyek kripto untuk menjalankan proyeknya. Jadi artinya Atom ini sebenarnya bukan merupakan salah satu koin yang nggak kepake gitu ya, tapi bisa dibilang ini komunitasnya memang kelihatannya kalau berdasarkan pergerakan ini komunitasnya tuh tidak strong. Jadi sebenarnya overall untuk price gitu ya, untuk price sendiri gue tidak akan menjadikan Atom ini watchlist untuk jangka panjang ataupun bahkan midterm gitu ya. Tapi in my point of view untuk trading-trading ya masih oke lah. Nah, untuk trading-trading gitu ya, untuk trading-trading gue bisa melihat ini Atom cukup menarik gitu ya, Atom cukup menarik karena saat ini dia ada di fair value gap yang ada di daily-nya. Ya ini bagus banget jujurly teman-teman ya, bagus banget jujurly. Ini lagi ngambil likuiditas yang cukup banyak ya. Ini juga ambil lagi di sini. Jadi ini ada possibility ya untuk si Atom pribadi ini bisa swipe lagi ke atas sini in the long run ya. In the mid run teman-teman ya, bukan long run lagi tapi mid run karena ini dekat ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal menunggu aja konfirmasi, sebenarnya sih sudah mulai terbentuk ya teman-teman ya. In my point of view ini cukup menarik ya untuk ditradingkan gitu ya. Coba kita lihat daripada 4 hour-nya. Nah, kalau di 4 hour sendiri ini belum ada pergerakan yang signifikan teman-teman. Gua akan lebih prefer kalau Atom itu bisa CH-CH di sini. Ya, kalau Atom bisa CH-CH di situ, nah kita baru bisa mengambil posisi long daripada si Atom. Kok tapi di sini ada CH-CH kok. Cuma menurut gua itu terlalu minor ya, time frame-nya terlalu minor. So in my point of view tidak menarik teman-teman ya, tidak menarik untuk kalau kita mau ngelong di posisi saat ini ya. Masih tricky lah bahasanya, masih tricky untuk daripada short term-nya daripada si Atom. Tapi secara keseluruhan in my point of view untuk Atom itu mengalami kenaikan. Bisa jadi teman-teman ya, bisa jadi daripada fundamentalnya tentang Cosmos SDK kalau kedepannya project-project itu masih pada nge-build lagi pakai Cosmos SDK gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat mungkin dia bisa atraktif lagi. Tapi ini bisa diperhatikan, teman-teman ya, bisa sangat-sangat diperhatikan. Oke? Mungkin kalau teman-teman ada yang punya pandangan fundamentalnya, teman-teman bisa kasih komen ya, kasih komen di YouTube ya. Ini nggak pernah ada yang komen di YouTube gua BTW teman-teman ya, baru ingat juga ya, di TTB tidak pernah ada yang komen di YouTube ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau komen di YouTube, kalau ada yang mau kasih pandangan fundamental nih buat teman kita ya, bernama siapa? Pecinta Wave ya, walaupun dia tidak request Wave ya, dia pecinta Wave tapi tidak request Wave. Nah, bisa kasih tahu dia ya, biar dia kebantu teman-teman ya. Oke, so udah dua PP sama Tom. Satu lagi ya, ini udah berapa menit ya teman-teman ya? Oh, ini udah 22 menit, jadi masih bisa satu lagi. Oke, kita lihat K sama Ghibli. Hmm? K sama Ghibli ya. K ini, Kinto. What kind of, oh, I don't know. Jujur I don't know ya. Jadi untuk Kinto, I don't know. Ghibli juga kayaknya aku tidak menarik ya. Aku tidak menarik untuk bahas. Aku mau tanya Fana dan H-Bar. Oke, gue suka untuk Fana ya. Gue mau memilih Fana ya karena kebetulan V ini yang duluan, jadi gue mau pilih untuk Fana teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lain ini yang tidak requestnya tidak masuk ke dalam YouTube, teman-teman boleh nunggu dulu ya, boleh nunggu habis ini kita selesai daripada record di YouTube ini kita akan bahas coins yang kalian request ya secara tertutup. Oke, nah Fana ini jujurnya adalah barang yang sebenarnya udah lama ada di market setahu gua ya. Setahu gue udah lama ada di market, tapi gue lupa exactly di exchange apa gitu ya. Atau memang dia baru listing ya. Harusnya sih udah cukup lama ya. Waktu itu gue pernah melihat Fana ini ada, atau gue salah ingat ya teman-teman ya. Oke, anggaplah kita tidak tahu lah bahwa dia adalah koin yang lama teman-teman ya. Nah, Fana ini berada di, kalau tidak salah ingat ya, kalau tidak salah ingat ada di AI ataupun AI agent teman-teman ya. Antara dua itu. Nah, Fana ini kalau kita lihat berdasarkan pergerakannya ya, pergerakan daripada Fana ini clearly downtrend, teman-teman ya, clearly downtrend. Kenapa? Karena ya memang yang namanya project-project AI agent gitu ya, AI agents ataupun secara sektor gitu ya, secara sektor dia itu hanya hype dan ternyata ketika dia listing dia gagal, maka dia akan menjadi dia akan menjadi koin yang paling tertekan. Teman-teman bisa catat kata-kata itu. Yang paling tertekan ketika terjadi yang namanya koreksi ya untuk si Fana. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya, ini sesimpel memang ini truly a very 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 downtrend ya, very very downtrend gitu. Sampai kalau misalnya suatu saat Fana itu bisa mengalami change of karakter di sini, itu baru kita bisa melihat menjadi salah satu yang cukup menarik. Which is gua pun tidak yakin bahwa Fana bisa ke sana ya. Nah, jadi secara narasi kalau kita lihat ini harusnya masih mengalami penurunan, tapi bukan berarti harus langsung turun hari ini juga.
Walaupun dia dekat sama liquidity-nya gitu ya, walaupun dia dekat sama liquidity-nya, ada possibility kalau dia misalnya mau retesting ke area inverse fair value gap yang ada di sini sebelum dia mengalami penurunan yang lebih dalam ya. Jadi ada dua kemungkinannya, tapi untuk saat ini kalau kita lihat overall untuk trennya itu adalah mengalami penurunan. Ya, nah di 4 hour chart gitu ya, di 4 hour chart di sini kita juga bisa melihat, oke, nah ini adalah area menarik untuk kita melakukan posisi short untuk Sivana. Ya, jadi di sini gue melihat ada supply zone yang cukup menarik. Kenapa gue anggap sebagai supply zone? Karena begitu dia naik ya, pertama-tama dia mengambil satu liquidity di sini, ya dia ngambil liquidity, dia naik gitu ya, seolah-olah dia breakout, lalu dikasih dua candlestick sideways, langsung dijunamkan ke bawah. Selain junam ke bawah ini, dia meninggalkan fair value gap, sekaligus area ini akan menjadi yang namanya area order block. Ya, nah sebelum dia turun ke order block, dia ternyata mengalami yang namanya change of character. So in my point of view untuk Sivana pribadi gitu ya, untuk Sivana pribadi itu kalau teman-teman mau mendapatkan posisi posisi short daripada Sivana itu bisa melakukan short seperti ini ya. Nah kalau misal ini kan 1:3, kalau misalnya sampai terkena stop loss gimana kok? Ya udah kalau kena stop loss berarti kita bisa mengekspektasikan bahwa Sivana itu bisa naik sampai ke sekitar $7 dulu sebelum dia mengalami penurunan ya. Makanya kita lihat dulu daripada hasil daripada plan yang ada di sini. Ya, so in my point of view itu teman-teman untuk Fana ya. Nah, gimana kok kira-kira dengan fundamentalnya daripada si Fana gitu ya? Dia kan sebagai AI agent ataupun sebagai AI ya. Nah, teman-teman bisa cari tahu dulu gitu ya. Dia nih sebenarnya tuh apa gitu ya? Oh, ternyata dia tuh adalah portofolio daripada Coinbase, Polychain dan Paradig ya. Nah, maka kalau kalian bisa melihat seperti itu ya, ketika kalian lihat token unlock ya, maka mereka setiap hari akan token unlock gitu setiap bulan minimal. Karena investor di sini memegang 14% dan bahkan tim memegang 18%. Dan jangan lupa teman-teman, yang namanya token kripto itu token gratis teman-teman ya. Jadi at any price mereka akan jualan teman-teman. Selama mereka sudah berhasil listing di Binance. Karena kalau mereka udah listing di Binance, liquidity-nya itu sangat tinggi untuk mereka setiap kali token unlock jualan gitu. Jadi in my point of view secara fundamental tokenomics itu tidak menarik teman-teman ya, tidak menarik. Nah kalau berdasarkan project sih gue jujur tidak tahu projectnya Fana itu seperti apa ya, the first network for user own data ya. Ini banyak teman-teman ya, data layer for decentralized AI ini banyak banget. Jadi menurut gue ini adalah salah satu koin yang sebenarnya tidak punya economic mode teman-teman ya. Kalau teman-teman ngerti namanya economic mode itu seperti teman-teman lagi rokok gitu ya, lagi rokok ataupun lagi rokok elektrik. Nah, teman-teman kan pasti tahu ya. Kalau rokok elektrik yang terkenal apa teman-teman? IQOS gitu kan, IQOS ya. Nggak tahu gue cara bacanya apa ya, karena gue nggak pernah rokok elektrik teman-teman ya. Nah, jadi Fana ini ketika di kamu decentralized AI apa? Nah, mungkin orang-orang nggak bisa jawab apa ya, apa ya gitu ya. Sekali dijawabnya ternyata Fed. Nah, itu berarti Fed berarti memiliki economic mode. Tapi kalau kalian menjawab Fana, banyak orang menjawab Fana, oh berarti itu economic mood-nya itu di Fana gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, berdasarkan menurut gua pandangan fundamental gua terhadap Fana ya. Jadi kita udah bahas ya hari ini 3 altcoin sesuai yang ada teman-teman request di sini adalah si Fana, PP dan juga Atom ya. Nah, so kesimpulannya sesimpel yang tadi kita sudah sampaikan teman-teman ya, bahwa altcoins itu masih ada beberapa yang cukup menarik gitu ya, walaupun saat ini market lagi di fase yang cukup sulit teman-teman ya. Tetap berhati-hati gitu ya, market belum mengalami reversal yang sangat kuat, Bitcoin juga masih cukup tertekan, tarif juga masih di mana-mana gitu ya. Tadi juga barusan kita lihat ya di Watcher Guru itu ada pengumuman bahwa si China gitu ya, bahwa si China mana China 84% tarif ya teman-teman ya, baru tadi sore banget tuh, baru tadi sore itu 84% ke US goods. Jadi ini kalau kita lihat perang dagang sudah dimulai teman-teman ya. Officially sebenarnya market crash sudah terjadi di mana-mana teman-teman ya. Walaupun sebenarnya tarif ini dampaknya belum secara signifikan mengganggu ekonomi teman-teman ya, tapi baru mengganggu sebatas yang kalau gue bisa lihat ya, sebatas ke stock market ataupun ke market-market yang ada di dunia gitu ya teman-teman ya. So itu teman-teman untuk pandangan gua untuk hari ini, semoga teman-teman cukup mengerti dan cukup bermanfaat juga untuk hari ini. Ingat, all of my analysis is disclaimer on ya, udah gua tulis juga di kolom deskripsi, dan jangan lupa kalau teman-teman suka dari video ini bisa di like dan juga bantu bagikan ke teman-teman kalian yang juga berkecimpung di market crypto ya. Thank you teman-teman, bye bye, see you and next live.